berbicaralah Engkau bagi kami ya Tuhan, sehingga kami akan mampu menghadapi berbagai-bagai kesusahan, berbagai-bagai pencobaan dengan kemenangan yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala gangguan, tipuan, kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya penyampaian kebenaran firman-Mu, dengan iman juga kami usir, tolak tengking dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis setan, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. I the Lord ibidi come to the light ibidi cenai. Kami mau dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya dengan iman segala sesuatu akan berlalu, tetapi juga harus disertai dengan tindakan kita, disertai juga dengan doa sebagai wujud daripada tindakan iman kita. Amin. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar satu kisah yang sangat menarik, yang sangat relevan juga dengan apa yang baru kita sampaikan lewat ungkapan pujian tadi, dengan iman semua akan berlalu. Kita akan baca firman Tuhan tersebut yang terambil dalam kitab Yesaya pasal yang ke-37. Ini sangat memberkati saya. Ya, di tengah-tengah menghadapi gunung-gunung kesusahan, menghadapi gunung-gunung pencobaan, dan saya pun berdoa ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan biarlah terus bantu di dalam doa supaya penyampaian firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik dan benar. Yesaya 37 kita baca mulai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesaya 37 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan." Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, itulah doa daripada Hizkia. Ya, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Hizkia dalam satu rangkaian doa kepada Tuhan, ya. Dan kalimat-kalimat yang dia sampaikan ini tentunya dilatar belakangi oleh suatu kejadian, ya, suatu peristiwa yang terjadi di antara Hizkia dan bangsa Israel, ya, di mana kalimat-kalimat doa tadi kita mendengar, kita membaca ada permohonan perlindungan, ada permohonan pembelaan Tuhan untuk Hizkia dan Israel daripada ancaman Raja Asyur. Kalau kita baca dalam Yesaya 36 ayat yang pertama, di sana jelas. Ayat pertama dikatakan, "Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu
negeri Yehuda lalu merebutnya. Jadi kita melihat dari pembacaan ini bahwa benar Israel dan kemudian Hizkia dan Israel telah dikepung oleh Raja Sanherib atau Raja Asyur. Mereka semua telah dikepung dengan tentara yang jumlahnya begitu besar, 185.000 prajurit yang telah mengepung akan Hizkia dan Israel pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada waktu mereka mengepung kota Yerusalem dan Hizkia pada waktu itu, ada kalimat-kalimat yang telah disampaikan oleh utusan-utusan Raja Sanherib atau Raja Asyur untuk melemahkan, untuk menghasut oleh bangsa Israel, oleh Hizkia, dan menghasut seluruh penduduk Yerusalem yang ada pada waktu itu. Dan kalimat-kalimat hasutan yang dia sampaikan adalah kalimat-kalimat yang mencela, kalimat-kalimat yang menista akan Tuhan itu sendiri. Ya, seperti apa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Sanherib kepada orang-orang yang ada di Yehuda pada waktu itu untuk menakut-nakuti Hizkia dan menakut-nakuti akan bangsa Yehuda pada waktu itu. Alangkah baiknya kita baca di dalam ayatnya yang ke-10. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia Raja Yehuda, Janganlah Allahmu, yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Wow, luar biasa. Ini kalimat-kalimat yang merendahkan Allah, kalimat-kalimat yang menista Allah Israel. Ya, melalui kalimat surat yang ditujukan, yang dikirimkan kepada Raja Hizkia, Sanherib Raja Asyur mencatat yang pertama, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Jadi mengajak orang Israel untuk tidak percaya kepada Tuhan, mengajak orang Israel untuk tidak percaya lagi kepada Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Sanherib mengirimkan surat untuk tidak lagi mempercayai Allah yang hidup. Selanjutnya dia katakan, sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya, masakan engkau ini akan dilepaskan. Dia menunjukkan kesombongan, dia menunjukkan kehebatan daripada raja-raja Asyur yang telah berhasil menghancurkan akan negeri-negeri yang kuat tentunya. Karena tidak mungkin dia mencatat di sini bahwa raja-raja Asyur telah menumpas akan raja-raja yang ada pada waktu itu kalau misalkan rajanya nggak kuat. Ya, dia ingin menunjukkan kemampuannya. Dia ingin menyombongkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia atau Raja Asyur pernah mengalahkan raja-raja yang hebat. Masakan cuma bangsa Israel dia tidak bisa kalahkan, masakan Raja Hizkia dia tidak bisa lepaskan. Kira-kira dia mau mengatakan demikian. Jadi untuk menyombongkan dirinya, menyombongkan kekuatan daripada raja-raja Asyur, di tengah-tengah Raja Hizkia, meninggikan diri di tengah-tengah Raja Hizkia, tanpa dia sadari dia telah meninggikan diri di hadapan Tuhan. Dikatakan juga ayat 12, sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasar? Dia mau menyombongkan diri lagi. Dia mau katakan bahwa
Allahnya Haran, Allahnya Resef, Allahnya Bani Eden, Allahnya Gosan, Allahnya di Telasar itu tidak mampu menolong mereka. Demikian juga Allahmu tidak akan mampu menolong engkau. Itu kalimat-kalimat yang sudah merendahkan Tuhan, merendahkan Allah, menista Allah yang hidup yang dimiliki oleh bangsa Israel. Saudara, selanjutnya dia katakan ayat 13, di manakah raja negeri Hamat, dan Arpad raja kota Sefarwaim, raja negeri Henah dan Iwa. Ini adalah raja-raja hebat, raja-raja yang kuat. Makanya dia sombongkan ketika mereka berhasil menghancurkan raja-raja ini. Dia angkat, dia bicarakan, dia tuangkan dalam satu surat untuk menciutkan, untuk menakut-nakuti Raja Hizkia. Kalimat-kalimat yang dituangkan di surat itu, yang dituangkan di dalam surat kerajaan Sanherib, yang kemudian dikirimkan kepada Hizkia. Apa kemudian yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dia ambil. Setelah dia ambil, ayat yang ke-14, dia letakkan di hadapan Tuhan untuk didoakan. Kita baca ayat 14 sama-sama, 2, 3. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacakannya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, kebanyakan orang terkadang sudah tidak percaya dengan kekuatan doa. Ya. Banyak orang sudah tidak terlalu yakin dengan kekuatan doa. Ya. Sehingga ketika kita mengalami suatu tantangan, kita mengalami mungkin situasi seperti yang dialami oleh Hizkia, dan kemudian Yesaya berkata, ayo doakan. Mari kita doakan. Kebanyakan orang percaya kurang begitu yakin lagi dengan kekuatan doa. Mereka tidak bergairah untuk mendoakan persoalan mereka. Mereka kurang bergairah untuk membawa setiap pergumulan-pergumulan yang mereka alami, yang mereka hadapi di hadapan Tuhan. Mereka tidak bergairah untuk memperhadapkan Tuhan, ini loh persoalanku. Tuhan, ini loh yang menjadi pergumulan di dalam hidupku. Mereka tidak lagi bergairah. Ya. Buktinya apa? Salah satunya adalah orang Kristen begitu banyak tidak lagi suka berdoa. Ya. Ketika mereka mengalami persoalan, mereka mengalami pergumulan, mereka memilih untuk tidak menghadapkan pergumulan mereka di hadapan Tuhan. Karena sudah tidak bergairah lagi. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan kekuatan doa. Ketika mereka mengalami gunung-gunung pencobaan, mengalami gunung-gunung kesusahan, untuk lari di hadapan Tuhan, mendoakan apa yang mereka gumuli, apa yang sedang mereka rasakan, kesusahan yang mereka sedang hadapi, pencobaan yang mereka alami. Mereka tidak memilih untuk meletakkan, ini loh Tuhan. Mereka tidak memilih seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Jadi seolah-olah kekuatan doa nol, nihil, tidak ada lagi. Sehingga orang-orang tidak lagi menghadapkan pergumulan mereka di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Ya. Dan kita melihat bagaimana Hizkia, apakah dia berhasil ketika pergumulan yang begitu berat yang dia alami, mengancam nyawanya, mengancam penduduk kerajaan Yehuda yang ada pada waktu itu. Bukan cuma 1-2 orang jiwa, tetapi mengancam seluruh penduduk Yehuda yang ada pada waktu itu. Ya. Dan kemudian mengancam kehancuran daripada kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan dia memilih untuk menghadapkan surat itu di hadapan Tuhan, dan tidak memilih untuk meminta bantuan kepada Mesir,
dan tidak memilih untuk meminta bantuan kepada raja-raja yang ada di sekitarnya pada waktu itu untuk bersekutu melawan Sanherib. Tidak. Dia memilih untuk menghadapkan pergumulannya di hadapan Tuhan. Lewat doa dia serukan di hadapan Tuhan seperti yang sudah kita bacakan tadi. Dia menghadapkan kalimat-kalimat sombong, kalimat-kalimat menista, kalimat-kalimat ancaman yang dicatatkan oleh Sanherib di hadapan Tuhan. Dan dia katakan seperti ini, ayat yang ke-15-16. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencelah Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkan kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendiri Tuhan." Dia doakan, dia bawa kalimat-kalimat sombong yang dikalimatkan oleh Sanherib. Dia bawa di hadapan Tuhan. Dia doakan. Pertanyaan saya, apakah berhasil? Apakah Sanherib benar-benar kalah? Dan apakah Israel, Yehuda, Hizkia selamat? Kita akan baca Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Ayat yang ke-33 saja, kita lewati aja ayat 33 langsung. "Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur, raja yang sombong, raja yang mencaci maki Israel, raja yang menista Allah yang hidup." Inilah kalimat firman Tuhan buat dia. "Ia tidak akan masuk ke kota ini, dan ia tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai, dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya." Anda perhatikan, Tuhan katakan Raja Asyur tidak akan bisa masuk di kota ini. Tujuannya adalah mengepung dan masuk di Yerusalem dan menjadikan Yerusalem tanah miliknya. Jadi Asyur pun dia ingin merebut Yerusalem, tetapi Tuhan bilang dia tidak bisa masuk di kota ini. Jangankan merebut Israel, tapi Tuhan bilang dia tidak bisa masuk. Panahnya pun tidak akan ditembakkan, tidak akan dipanahkan. Jadi tidak sempat dia berperang. Dia tidak akan memerangi Yerusalem walaupun ada ribuan tentara daripada Asyur. Dia tidak bisa nyerang. Ya. Kedua, kita baca ayat 34 sama-sama, 2-3. "Melalui jalan dari mana ia datang ia akan pulang, tetapi kota ini tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan." Ini berbicara kematian daripada Sanherib, raja Asyur, raja yang sombong itu. Jadi Tuhan menjanjikan kematian justru kepada dia yang telah menista Allah, yang telah menghujat Allah, yang telah memaki Allah. Waduh, ini hukumannya saudara. Ya, Tuhan janjikan ada kematian. Nah, kita lihat ya. Kita lihat kematian Raja Asyur yang sombong, yang suka menista Allah. Kita lihat ayat yang ke-37 dulu, kita lihat. "Sebab itu berangkatlah Sanherib raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Nineve. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, Allahnya, maka Adramelek dan Sareser, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang.
dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sanherib yang raja bagus, raja hebat, raja kuat, yang bunuh dia itu bukan musuhnya, tapi yang bunuh dia keluarganya. Yang bunuh dia anak-anaknya. Karena mereka telah menista Allah yang hidup. Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di bangsa kita seperti apa, kayaknya orang yang menista agama pasti aman dan damai. Ya kan? Masih kelihatan aman, tenang, kelihatan makin kaya. Haleluya. Kelihatan. Tetapi percayalah saudara-saudara, bahwa setiap orang yang telah menista Allah yang hidup, nasib mereka pun akan sama seperti Sanherib. Orang-orang yang menista Allah itu tidak akan luput. Makanya nggak salah atau nggak heran, ada hukum dari 10 hukum Allah. Salah satunya jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Menyebut Tuhan, nama Tuhan Allah saja dengan sembarangan dilarang, melanggar, apalagi menista. Tapi yang pasti mereka yang menista Tuhan tidak akan lolos, sama seperti Sanherib. Kemudian bagaimana nasib orang-orang yang mengepung bangsa Israel, orang-orang Yehuda pada waktu itu? Kita baca ayatnya yang ke-35. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. 185.000 tentara Raja Asyur yang mengepung dan hendak menghancurkan, membunuh, membinasakan Hizkia dan penduduk Yerusalem. Ternyata mereka mati tanpa diserang oleh orang-orang Hizkia, tanpa diserang oleh penduduk Yerusalem. Dengan sendirinya Tuhan berperang ganti bangsa Yehuda. Alkitab berkata, keluarlah malaikat Tuhan. Ini yang dimaksudkan Keluaran 14 ayat 14. Engkau berdiam dan Tuhan berperang ganti kamu. Coba tolong dibacakan. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan apa? Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan berdiam saja. Haleluya. Ya. Jadi benar-benar berlaku atas Hizkia. Dia berdiam dan Tuhan berperang ganti dia. Kalau Tuhan berperang 185 malaikat satu turun habis. 185.000 keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Nggak dicatat sih berapa malaikat. Tapi kalau cuma dibilang malaikat Tuhan mungkin cuma satu. Dikatakan begini, keluarlah malaikat Tuhan. Tapi kalau dibilang keluarlah malaikat Tuhan, berarti kan lebih dari satu. Ini cuma dikatakan keluarlah malaikat Tuhan. Jadi nggak butuh malaikat banyak. Cuma satu malaikat habis 185.000 tentara yang mengepung Yehuda. Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan, inilah bukti keberhasilan, kemenangan daripada Hizkia ketika dia meletakkan pergumulannya di hadapan Tuhan. Inilah bukti keberhasilan daripada Hizkia ketika pergumulannya, ketika kesusahannya, ketika pencobaannya, dia doakan di hadapan Tuhan. Bahwa ternyata doa masih memiliki kekuatan. Bahwa ternyata doa kita menggerakkan Tuhan untuk melakukan pertolongan atas kita. Ya. Kalau Hizkia Tuhan tolong, apa bedanya dengan kita? Ya. Saya yakin Tuhan juga akan menolong kita. Jangan pernah ragu dengan doa yang sudah kita sampaikan.
Dan jangan pernah ragu untuk mau berdoa kepada Tuhan. Meletakkan setiap pergumulanmu, pencobaan yang engkau alami, kesusahan yang engkau rasakan, taruh di hadapan Tuhan. Ya. Dan saya juga pernah mengalami satu kesaksian. Ada satu keluarga yang ada di Semper pada waktu itu. Mereka punya rumah 2 tingkat, dan kemudian rumah itu akan dieksekusi oleh pihak bank karena mereka punya piutang di bank, dan kemudian mereka tidak mampu bayar lagi, dan pihak bank sudah datang untuk meminta agar supaya mereka keluar dari rumah itu. Dan pada waktu itu saya tinggal di situ, saya kos di situ, dan bapak ini bersama ibu, suami istri, mereka bawa surat-surat rumah, surat tanah ke saya untuk didoakan. Dan saya lakukan seperti yang dilakukan oleh Hizkia. Saya letakkan di hadapan Tuhan, minta Tuhan tolong berperkara. Sebab kalau misalkan mereka di rumah itu dieksekusi, mereka harus keluar, mereka bingung mau kemana. Saya doakan, taruh di hadapan Tuhan, kita berdoa dan puji Tuhan. Singkat cerita, disertai dengan pertobatan sang bapak suami yang pada waktu itu masih suka minum, masih suka merokok. Dia berhenti, saya baptis dia, dan dia mulai ikut puasa. Dan puji Tuhan, ya, hari pertama sebelum mereka menghadap pihak bank, kumpulkan semua keluarga, udah kayak orang berduka. Ya, ada keluarga-keluarga dan sama-sama saya pimpin doa. Kita minta pertolongan Tuhan dan puji Tuhan, saudara. Ya, seminggu kemudian bapak itu datang, dia baru pulang dari bank, dan dia seperti ya dia sampaikan sukacitanya sama saya. Dia bilang, saya serasa seperti baru keluar dari Nusa Kambangan. Dia merasakan sukacita luar biasa karena seharusnya dieksekusi, tidak jadi dieksekusi. Tapi bank tetap minta untuk dibayar semampunya. Awalnya dari 20 juta dia nolak, tidak bisa bayar. Kemudian 10 juta tidak bisa bayar karena utang harus dibayar, tunggakan harus dibayar. Pokoknya dari 20 juta ditanya, nggak mampu pak bayar 20 juta per bulan. 10 juta nggak bisa, 1 juta nggak bisa, 500 nggak bisa. Jadi udah dia terserah bapak mau bayar berapa per bulan. Waduh, dia senang banget. Jadi terserah dia mau bayar berapa, yang penting ada ansuran per bulan. Waduh, dia bilang, puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Itulah kasih Tuhan. Ya, salah satu pengalaman yang pernah saya alami ketika saya hadapkan pergumulan, doa kita kepada Tuhan di hadapan Tuhan, dan kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan buktikan dan itu terjadi. Jadi sekali lagi, jangan ragu dengan kekuatan doa. Doa adalah satu-satunya cara, metode yang paling tepat untuk setiap persoalan yang sedang kita alami.